saksi ya. Tadi saudara saksi menyebut-nyebut bahwa tambahan kontribusi itu ada dinyatakan dalam Kepres nomor 52 tahun 1995 dan Perda nomor 8 tahun 1995 ya. Pertanyaan saya ya kepada saudara saksi yang menyampaikan keterangan bahwa ada tambahan kontribusi kepada saudara saksi sesuai dengan Kepres dan Perda ini siapa? Itu disampaikan waktu dijabat oleh PLT Sekda pertama kali Pak Wiryatmoko. Jadi waktu itu saya masih jadi wagub. Kami menemukan perjanjian kerjasama MKY yang di sini jelas disampaikan ada kontribusi. Makanya saya sampaikan kenapa izin yang baru kok tidak sama dengan izin MKY. Di antara 17 pulau MKY yang pertama kali melakukan reklamasi sebetulnya. Baik, saya tanya kepada saudara saksi ya, mengenai penyebutan kontribusi tambahan ya, selain yang saudara, karena saya tidak membaca itu perjanjian ya, yang saya baca dari Kepres 52 dan Perda nomor 8 tidak ada satu kata pun yang menyebut adanya kontribusi tambahan ya. Betul ya. Tapi begini Pak, di sini sebut bisa kita tafsirkan. Sebentar. Ya. Itu tafsir saudara saksi. Bukan tafsir, ada dasar hukumnya. Karena kontribusi sudah ditulis di Bappenas. Jadi kalau disebutkan kontribusi 5% berupa lahan oleh Bappenas, maka di situ tidak mungkin berarti Bappenas mengizinkan menjual lahan. Dan ini dibuktikan dengan kemauan pengembang yang tidak keberatan memberikan kontribusi tambahan dengan perjanjian kami sebelum Perda. Jadi ini adalah dasar suka sama suka membuat perjanjian dengan menafsirkan adanya kontribusi tambahan menyelesaikan daratan. Disitulah jelas tidak mungkin kontribusi 5% ditafsirkan menukar guling. Kalau tukar guling, nanti nilai asetnya bagaimana? Saya kira saudara saksi ya, saya tidak bicara soal tukar guling. Pasti tukar guling, Pak. Saya masih mau tanya kepada saudara saksi, aturan yang mengatur sehingga ada kesimpulan itu tadi. Ya, karena di situ disebutkan ada hak dan kewajiban pihak pertama. Di situ disebutkan untuk menyampaikan membangun semua yang di darat, termasuk pompa, rumah tua, segala macam. Nah, untuk membangun itu uang dari mana? Begini. Kalau saudara saksi lihat secara baik, pertimbangan huruf B, ya, dari Kepres nomor 52 itu dikatakan ruang daratan pantai, ya, bukan ruang daratan. Ini tegas betul yang ada secara terarah dan terpadu. Makanya gini Pak, saya sampaikan artinya waktu Kepres ini dikeluarkan ada semangat substansi memperbaiki daratan Pantura. Pantura itu 40% tenggelam secara teknis. Jadi untuk memperbaiki Pantura ini maka Anda harus membangun rusun juga karena banyak penghuni-penghuni liar di atas saluran Pantura. Pertanyaan saya sederhana Pak penasihat hukum. Bagaimana kita bisa membereskan Pantura kalau uangnya itu tidak ada kontribusi? Baik, pertanyaan saya kepada saudara saksi ya. Ini kan saudara saksi sekarang ini akan membebankan biaya di daratan dengan pulau. Kenapa tidak saudara saksi minta kepada pembangunan yang di daratan? Di daratan sudah ada fasos. Kalau KLB kami juga kenakan kontribusi tambahan. Ada. Saya bisa bangun Semanggi, itu dibebankan pada mereka. Sekarang, semua izin sertifikat layak fungsi, kami bebankan menyelesaikan ducting dan trotoar. Kalau tanpa ducting trotoar sekeliling, maka saya tidak berikan izin. Saya bebankan juga untuk menyelesaikan DKI. Baik, pertanyaan saya adalah, yang saudara saksi bebankan itu apakah juga 15%? Ya? Tidak pakai persen, Pak. Jadi di situ ada kewajiban trotoar.
Karena kita tidak pernah menemukan presiden dasar hukumnya. Kalau pulau reklamasi ada dasar dari Ancol Barat dan Ancol Timur. Di situ dengan BUMD saja dikenakan 30% dividen. Makanya dari situlah saya tidak menggunakan dividen, dirumuskan jadi NJOP. Jadi ada dasarnya, ada hitungannya. Baik. Saya sudah tanya terhadap saudara Vera di ruangan sidang ini, ya. Itu hanya dari asumsi. Betul. Nah, saudara bisa katakan bahwa ini sebagai dasar, sementara ini asumsi. Bukan, Pak. Asumsinya kan angkanya. Sekarang pertanyaan saya, Pak. 15% saya sudah ditolak kok. Kalau mau dihilangkan. Pertanyaan saya sekarang, kenapa badan legislasi begitu ngotot membela pengembang, dan pengembang saja setuju dengan perjanjian dengan kami? Itu yang saya tanya. Jadi saya heran dengan badan legislasi yang saudara bela penasihat hukum. Bagaimana bisa Anda ngotot menghilangkan 15% sementara pengembang menyatakan setuju dengan saya? Yang saya tanya perjanjian gitu loh. Ya. Oke. Dasarnya ya kerjasama ini, Pak, perjanjian, Pak. Tolong saudara saksi dengarkan. Ya. Ya. Dari perjanjian saudara sebut, itu ada satu. Terhadap perjanjian-perjanjian yang lain, yang juga dibuat tahun 97, apakah juga ada yang seperti itu? Ada, kontribusi, hanya tidak sebutkan angka. Saya tahu. Ada, Pak. Di dalam tagih kontribusi pun semua ada. Jadi istilah kontribusi tambahan itu justru di presiden hukum perjanjian dengan MKY. Itu ada di pasal 7 ayat 5, kontribusi tambahan dalam penyediaan infrastruktur dan pelaksanaan penataan kawasan pantai utara Jakarta di luar area proyek. Ini dasar hukum kontribusi tambahan. Ada kata tambahan. Saya hanya menggunakan hak diskresi saya. Kalau saya sebagai gubernur yang lalu di tahun 97 mengenakan kontribusi tambahan, kalau sekarang saya tidak menggunakan kalimat yang sama, kira-kira penuntut umum akan menganggap saya terima uang atau apa? Menghilangkan kata kontribusi tambahan. Itu. Yang hari ini kita berdebat. Persoalannya adalah bukan soal dasar hukum. Dasar hukum soal perjanjian, soal tafsiran. Saya sederhana, Pak. Kalau saya jadi auditor, Pak, ya. Kalau saya temukan ini dihilangkan dulu, Pak. Kalau saya temukan ini, saya akan bertanya, Anda gubernur, kok bisa-bisanya gubernur yang lama minta kontribusi tambahan, kenapa kamu tidak ada kontribusi tambahan? Ini kontribusi tambahan ini jelas, Pak penuntut umum. Justru saya mempersoalkan kenapa Pak Fauji Bowo memberikan izin di 2012 tanpa kata kontribusi tambahan. Saya kira keterangan itu silahkan saudara tanya. Ya, saya harap penuntut umum bisa proses lebih dalam untuk masalah ini. Kalau Anda mau main lebih lanjut. Saudara saksi ya, tolong proses lebih dalam Pak penuntut umum. Tolong hormati persidangan. Ya, saya hormati. Haknya di hakim. Kalau hakim nggak suruh berhenti, saya nggak berhenti, Pak. Silakan aja, Pak. Saya tanya kepada saudara saksi ya. Tadi juga saudara saksi mengatakan bahwa kontribusi tambahan ini dihitung berdasarkan NJOP ya. Nah, pertanyaan saya ya, yang disampaikan kepada saudara saksi besarannya NJOP yang digunakan untuk menghitung itu berapa besar? Itu yang saya katakan, Pak. Kita tidak mempersoalkan besaran berapa persen sekarang, Pak. Itu kan ada bukti dividen. Pertanyaan Bapak kan tadi nanya sama saya dasar hukum. Tidak ada kontribusi tambahan. Saya buktikan ada. Kalau persoalan berapa persen, harusnya penuntut umum yang ngejar saya waktu saya dipanggil KPK. Kenapa Bapak tidak bikin 30% dari NJOP? Kan DKI lebih untung. Saya jawab 15% saja sudah mau dihilangin. Apalagi 30% NJOP.
Saya sih maunya ya 99% NJOP. Tapi kan kita kan dasarnya kan mesti bersama-sama secara kesepakatan. Dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi. Saya teruskan dulu pertanyaan saya. Saudara saksi tadi sebelum keterangan ini menyampaikan bahwa ada tim yang menghitung NJOP itu. Ya. Bukan tim menghitung NJOP. Tim yang menghitung kira-kira berapa persen dividen 30% itu kalau di NJOP kan. Itu. Kalau di NJOP kan. Iya. Baik. Nah, hitungannya NJOP yang dijadikan dasar kalau itu tadi. Ya. Itu dari mana? Siapa yang menyusunnya? Kita gunakan Ancol. Jadi mereka menggunakan zonasi, semua gunakan zonasi hasil reklamasi. Oke, baik. Jadi ada Pantai Indah Kapuk, ada Pantai Mutiara, ada Ancol, semua itu dasar di situ. Dasarnya dari situ ya. NJOP, dianggap satu zonasi. Saya tanya lebih lanjut kepada saudara saksi. Apakah kegiatan membangun yang di Ancol Barat dan yang lain-lain ini, menurut pengetahuan saudara saksi, dibandingkan dengan yang di pulau itu akan sama cost of money-nya dan biaya-biayanya? Gini Pak, dasar hitungannya beda untuk cost of money, betul. Makanya disitulah dibuat rumus bagaimana biaya produksi. Itu dipanggil tenaga ahli. Bikin pulau itu 1 meter persegi berapa meter, berapa uang dihitung. Dari situlah dihitung pembagian di Ancol Barat itu 30-70. BUMD rata-rata kalau bagi hasil dividen adalah 30-70. Nah 30-70 beda nggak waktu menginvestasikan pulau di laut lepas, di pinggiran dengan di daratan? Beda. Di daratan lebih murah. Kalau dia lebih murah, maka pembagian 30%-nya akan lebih besar. Jadi kan kita bicara pertama kan soal untung rugi. Jadi kita tidak membedakan ini lebih mahal, lebih murah. Maka karena dasar hitungan adalah 30% dari keuntungan. Berarti keuntungan itu dari nilai jual diasumsi, dikurangin produksi. Disitulah saya sampaikan juga, kalau cuma bilang 30%, saya takut nanti dia bilang biaya kami lebih mahal. Makanya saya bilang lebih baik dirumuskan menjadi NJOP. Nah sekarang penuntut penasihat hukum jangan membuat mengacaukan persoalan utama. Persoalan utama kita di sini dalam sidang ini adalah kenapa 15% mau dihilangkan. Kalau penasihat hukum mempersoalkan kenapa 15%, kenapa enggak 5, kenapa enggak 10? Sebentar. Iya jangan ke arah situ bawanya gitu loh. Saudara saksi, saya ingatkan ya, jangan terlalu gampang menuduh-nuduh ya orang ya. Mohon maaf, saya cuma kan karena mengarah begitu. Saya tanya. Sidang ini kan urusannya kan menghilangkan 15% ke 5%. Asumsi saudara saksi. Ya kan? Asumsi saya bisa juga berbeda. Ya silakan penasihat hukum. Ya, asumsi apa? Silakan. Saudara saksi katakan tadi bahwa yang akan dihilangkan ini adalah 15% dan 5%. Iya. Ya, itu menurut saudara saksi. Bukan menurut saya, itu laporan dari Ibu Tuti tertulis kepada saya oleh Kepala Balikda. Ini jelas, saya tulis. Ini jelas ada dokumen otentik. Apakah juga tidak dia sampaikan bahwa yang 15% itu adalah 15% dari 5%? Justru saya bilang nggak boleh. Kalau itu dilakukan, membangun pakai 15%, tuker 5% itu namanya tuker emas dengan perunggu. Bukan begitu. Sama-sama kuning. Pertanyaan saya adalah, apakah tidak disampaikan oleh Tuti? Ya, Ibu Tuti sampaikan 5%. Ini ada 15% tambahan dari 5%. Yang ngitungnya dari 5% bukan, ini. Bukan. Ibu Tuti sudah sampaikan, ini dia mau hilangkan 5% jadi 5%. Dan Ibu Tuti mengatakan, Pak Taufik mengatakan gubernur sudah setuju. Marah saya. Sejak kapan saya setuju menghilangkan? Orang bodoh juga tahu Pak, perunggu sama emas warnanya boleh sama. Saya tidak mungkin mau hilangkan. Yang saya tanya lagi, ketegasan dari saudara saksi, apakah memang betul menurut Ibu Tuti Taufik itu ingin menghilangkan 5% dan 15%? Betul, mau tukar sesuai dengan tulisan ini. Makanya saya suruh tanda tangan balikin ke Taufik.
Di situ sekda lapor sama saya, Taufik marah, kenapa gubernur bilang saya gila? Sekda mengatakan ini bukan gila Pak, bila Pak, bila kalau. Sejak kapan bahasa Melayu saya begitu jelek, bila kalau? Yang ini mulia, jelas gila kok. Yang mulia, usul kami supaya ini clear, apakah betul siapa di antara para saksi ini yang bicara secara benar dan tidak mengenai ini. Kami harap nanti ketika saudara Taufik dihadirkan, ya, Ibu Tuti dan saudara gubernur ini dipanggil kembali. Ya, bagus itu. Penutup saatnya nanti saudara Taufik akan hadir. Ya, rencananya ya, tapi belum saatnya barangkali. Ya, baik, nanti bisa kita tanyakan siapa yang menulis itu. Ya, ya, karena kami nggak ingin forum pengadilan ini dijadikan bahan fitnah, yang mulia. Ya, nanti kita tanyakan. Ya. Justru yang fitnah duluan siapa gitu. Saudara saksi, kemarin saya tanya kepada saudara Saifullah sebagai sekretaris daerah, saudara saksi. Dia menerangkan di hadapan persidangan ini, dari seluruh PAD, ya, itu ada beberapa bagian dari pemerintahan itu akan mendapatkan insentif. Ya, pertanyaan saya kepada saudara saksi, apakah ketika hal ini dibicarakan dengan staf saudara saksi, ya, ada juga yang membicarakan soal insentif ini? Insentif apa? Dari pendapatan daerah. PAD kami ada insentif, ini ada PP yang mengatur. Dan itu semua dibagi, termasuk ada PP yang mengatur uang operasional. Itu semua dari PAD, dari PBB. Ya. Bahkan ada saudara peraturan gubernur nomor 183 2015 yang sudah ya, untuk mengatur pembagiannya, itu diatur oleh PP. Saya kira Pak Hakim ini tidak relevan menanyakan soal PP, soal insentif PAD di sini. Saya kira ini sangat relevan yang pembahasan rencana peraturan daerah, maksudnya ditanyakan apakah ada insentifnya atau tidak, kan begitu? Ya, justru karena itu yang saya mau tanya, ya mulia. Bukan, kalau RPPD tidak ada insentif ini. Tidak ada insentif-insentifan soal ini. DPRD yang mendapatkan honor dari setiap anggaran perda yang diketok palu ada honornya. Mereka rapat ada honornya. Baik, saya tanya kepada saudara saksi. Dengan besaran NJOP yang tadi digunakan untuk menghitung, ya, kontribusi tambahan ini, apakah pihak eksekutif, ya, akan mendapatkan insentif, ya, dari situ? Setiap PBB yang dipungut pasti dapat insentif. Tapi saudara penasihat hukum jangan mengarahkan seolah-olah kami yang menentukan kenaikan NJOP. Karena itu sudah saya jelaskan kepada penuntut umum, itu ada tim dan ada zonasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Makanya sebenarnya pertanyaan ini tidak relevan dalam hal penasihat hukum membela kliennya. Pertanyaannya tidak sesuai. Tentu tidak demikian dimaksudkan, justru karena penasihat hukum kan tidak tahu. Ya, mari saya sampaikan Pak, tidak ada hubungan. Ini kan urusan birokrasi yang penasihat hukum tidak mengerti. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya, saudara, saya teruskan kepada saudara saksi, ya. Tadi saudara saksi mengatakan mengenai besarnya kontribusi tambahan ini, ya, sudah dimasukkan dalam raperda. Pertanyaan saya, saudara saksi tahu kapan raperda RT RW ini mulai dibicarakan, khususnya mengenai kontribusi tambahan itu? Saya tidak tahu persisnya, tapi waktu mengajukan raperda ini kita masukkan surat. Itu teknis, bisa tanyakan kepada staf saya. Saya hanya kebijakan. Saya mau tahu kebijakan saudara saksi itu
yang berkenaan dengan 15% ini, apakah kebijakan ini sejak Raperda ini dipersiapkan? Sejak sebelum disiapkan, kami telah berniat ada kontribusi tambahan. Itu dimulai pertemuan di Pantai Mutiara tahun 2013. Saat itu mereka hanya bersedia memberikan kontribusi 1 juta sampai 2 juta rupiah tambahan. Makanya dari situlah kita mulai merumuskan. Baik, pertanyaan saya adalah, saya tanya kepada saudara saksi Vera dan Tuti kemarin, ya, dalam persidangan yang lalu. Mereka sampaikan bahwa RT RW ini sudah disiapkan sejak tahun 2011, ya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawab apakah kontribusi ini sudah disiapkan atau belum masuk dalam rapat. Betul, itu yang saya temukan di sini. Saya curiga, kenapa izin oleh saudara Fauji Bowo, kenapa Raperda di zaman saudara Fauji Bowo ada bukti kontribusi tambahan disilangkan. Makanya saya tidak berani mengikuti jejak beliau. Karena kalau ini satu hari jadi temuan, ini bagi saya tindakan korupsi. Makanya di dalam forum ini, saya berharap penuntut umum atau KPK atau jaksa atau polisi bisa meneliti yang Bapak maksudkan. Kenapa 2011 dalam menyiapkan Raperda ini, kenapa tahun 97 ada, di dalam menyiapkan Raperda 2011 hilang kata kontribusi tambahan, kenapa izin prinsip ke semua pulau yang ditandatangani oleh saudara Fauji Bowo beberapa seminggu sebelum kami dilantik, itu menghilangkan ini. Saya minta semua aparat hukum periksa untuk masalah ini, biar media bisa tulis ada apa di sini, ada apa. Bagus penuntut penasihat hukum, Anda mau gali situ, justru saya dari dasar situlah saya tidak berani lakukan. Kalau saya ikut masuk nanti, karena ada penghilangan kontribusi tambahan. Pertanyaan saya lebih lanjut kepada saudara saksi, ya, mengenai besaran kontribusi tambahan ini, sosialisasi yang saudara lakukan, ya, itu seperti apa? Kita pada pertemuan ada YouTube. Saya juga sudah sampaikan kepada BUMD, kalau mereka keberatan, silakan drop. Menurut saya 15% itu sudah sangat ideal dengan dasar 30-70-nya BUMD. Kalau masih tidak terima ini, kita punya hak tidak melanjutkan pulau reklamasi. Itu saya tegaskan. Jadi itu adalah hak prerogatif saya ketika sesuai Undang-Undang 40 tahun 2014, ketika saya ingin menambah penghasilan di DKI, menyelesaikan semua pembangunan di DKI. Hey, pertanyaan saya, ya, itu saudara sudah gunakan itu sebagai diskresi. Ya, betul. Ya. Punya hak diskresi untuk menentukan. Pertanyaan saya, tadi saudara penuntut umum bertanya kepada saudara saksi, ya, mengenai belum disahkannya Raperda yang baru ini, ya, kenapa saudara saksi tidak gunakan hal yang sama untuk memberikan izin kepada pulau-pulau yang sudah dibangun, memberikan izin bangunannya? Tidak bisa kalau IMB, tapi kalau semua izin pelaksanaan bisa. Saya kasih kok izin. Baik. Saya kasih izin, reklamasi bisa. Hanya yang tidak bisa itu membangun. Reklamasi bisa. Saudara saksi tahu ada perjanjian tahun 2007 atau 97 yang memberikan kewajiban, Pemda DKI berkewajiban untuk memberikan izin dan tanggapan secara tertulis. Ya, 30 hari sejak proposal disampaikan. Pertanyaan saya, Pak Saudara Penasihat Hukum. Saya tanya dulu pada saudara saksi. Saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi hari ini gitu loh? Saya kira pengembang saja tidak ada yang keberatan 15%, saya bingung gitu loh. Kenapa tuh singgung 15%? Pengembang tidak keberatan. Kalau ada pengembang menggugat, silakan saudara bela. Kita duduk lagi di sini. Silakan tuntut saya, pengembang. Silakan minta pengembang tuntut saya. Itu saja. Saudara saksi, ya. Kenapa saya tanya ini? Karena saudara menggunakan diskresi. Diskresi haknya kepada daerah selama memberikan keuntungan. Kenapa diskresi itu tidak digunakan untuk hal yang lain? Hal lain saya gunakan juga dengan koefisien luas bangunan. Ada hitungan rumusnya juga.
Ada rumusnya. Makanya saya bilang, Pak Hakim, saya kira tidak pantas menanyakan soal diskresi di sini. Ini pertanyaannya adalah, Yang Mulia, tadi saudara saksi ini yang bicara bahwa dia mempunyai diskresi, dan diskresi itu dia gunakan. Ya, pertanyaan saya, kenapa terhadap soal ini tidak dia gunakan? soal yang mana? Soal yang mana? Saya sudah gunakan diskresi. Pertanyaan saya kan sekarang hari ini, saudara kan mau menanya saya kenapa 15%. Saya katakan pengembang tidak keberatan. Yang keberatan kan ada di balik menghilangkan 15%. Kenapa jadi nyenggol ke pengembang? Saya bilang saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi di sini, maksud saya gitu loh. Saya sampaikan penuntut umum, kalau gini saya keberatan dengan seperti ini, saudara Hakim, yang mulia Hakim. Mengarahkan sesuatu yang bukan topik pembelaan hari ini. Saudara saksi, saudara tahu saya membela ini untuk kepentingan saudara Sanusi. Saudara saksi tidak bisa mengarahkan saya untuk bagaimana cara saya membela. Ya silakan tanya kalau gitu, saya juga jawab.